surga, kami bersyukur dan pimpinan Tuhan kepada kami pada hari ini adalah hari yang paling bersukacita, di mana semua umat Kristen, ada orang yang percaya kepada Kristus Yesus, merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Itu menanda bahwa Tuhan bangkit, Tuhan telah mengalahkan segala pada kemautan yang pada kebinasaan. Jadi manusia yang percaya kepada Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Pimpinan kami dalam ibadah pada hari ini, sertai kami, berikan kami pengertian dan berikan kami kekuatan baru, yaitu dapat mengerti setiap sabda firman Tuhan dengan benar. Kami siap hati kami untuk merajani, dan pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan setiap sabda firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ini hari kebangkitan Yesus, masa gak sukacita? Nah, kalau sukacita selalu ya anak saya Jas. Mana sekarang dia itu kalau gereja pokoknya Jas, dia bilang saya harus nyatakan hari ini aku sukacita sama Kristus. Wow, luar biasa. Melihat kita buka harus ketawa pagi ini, ya, karena hari bahagia. Saya katakan begini, setiap tahun kita rayakan hari kebangkitan Yesus. Ada kematian, ada kebangkitan, setiap tahun kita rayakan. Betul ya? Nah, saudara harus pikir lagi sekali, ini tahun 2015. Ini tahun 2015. Kita kali ini merayakan harus lebih sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh apa? Orang yang percaya Yesus bangkit, berarti Kristus kita hidup. Sekali lagi, orang yang percaya Yesus bangkit, berarti Kristus kita hidup. Tidak ada tokoh agama, tidak ada nabi apapun yang pernah mati bangkit, kecuali Yesus Kristus. Itu menyatakan 100% manusia waktu dia mengalami kematian, 100% Allah dengan kesempurnaannya, perfeksional. Maka saudara-saudara, pada momen ini saudara percaya kebangkitan Yesus itu nyata. Maka Alkitab mengatakan, ya, atau orang Chinese mengatakan, di atas langit ada Tuhan yang hidup melihat kita. Kalau Tuhan hidup, Mazmur Daud berkata, ketika aku duduk Tuhan tahu, ketika aku berjalan Tuhan tahu, kemana pergi pun aku tahu, sebelum saya mengucapkan kata pun Tuhan tahu. Berarti Tuhan tahu saudara satu persatu, pribadi saudara satu persatu Tuhan tahu. Baik Tuhan kita hidup, berarti saudara harus benar-benar menyatakan bahwa Tuhan kita hidup pada hari ini. Amin. Kalau Tuhan tidak hidup, maka saudara, apa yang Tuhan bisa pimpin kita kepada kita yang hidup? Pertama, saudara kalau percaya Kristus hidup, maka pertama hati saudara harus lurus. Sekali lagi, pertama hati saudara harus lurus, harus ada dalam kebenaran, harus ada kejujuran di dalam Tuhan. Tuhan akan pimpin kalau saudara itu lurus hatinya. Tuhan akan pimpin kalau saudara di dalam hatinya ada kebenaran. Tuhan akan pimpin kalau saudara di dalam hati saudara selalu saudara takut akan Tuhan. Jika saudara mengabaikan itu, maka Anda akan hidup dalam cengkraman Tuhan. Akan hidup cengkraman Tuhan. Diimpit, dipres. Kalau saudara masih abaikan itu, maka saudara akan dipukul dengan rotan. Bukan rotan lagi, bukan bambu, tapi balok. Pohon. Itu mengenai baik. Ya, mengenai baik. Gak main-main. Kenapa? Ya, padahal ini kita harus nyata sekali. Kita kalau misalnya hidup sekarang takut, hidup masih bingung, berarti gak percaya Tuhan kita hidup. Tuhan kita Yesus Kristus hidup, dia sanggup melakukan segala sesuatu yang Anda tidak sanggup. Dia sanggup menyertai saudara dan membuat saudara diberkati segala saudara tidak mampu. Gak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus. Tiada yang mustahil.
saudara harus benar-benar yakin bahwa hari ini Yesus bangkit. Jangan tiap tahun kita rayakan tapi begitu-begitu aja. Tidak boleh begitu. Harus sungguh-sungguh dan harus lebih belajar lagi supaya luluskan hatimu. Luluskan hatimu. Di dalam hatimu ada kebenaran. Kebenaran akan membebaskan Anda hidup, akan membuat Anda free, Anda membuat Anda sukacita, Anda membuat menjadi orang yang dipimpin Tuhan. Itu ada kebenaran dalam hatimu. Kalau itu nggak ada, cengkram, nggak ada lagi, rotan, nggak ada lagi. Saya nggak tahu lagi. Kalau aku mungkin takut. Kalau kita hamba Tuhan tuh tidak dalam hati benar, tidak dalam jujur, tidak dalam tulus, waduh cengkraman, gak mau dengar lagi, rotan. Ya. Mari kita akan belajar firman Tuhan hari ini mengenai kebangkitan Kristus. Kita akan baca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Saya akan mulai baca pada ayat yang ketiga. Saudara baca ayat yang keempat. Sekarang saya jelasin lagi. Saya akan baca ayat yang ketiga, saudara baca ayat keempat. Nanti ayat 12 kita baca sama-sama. Sekarang saya mulai membaca. Ya, mulai membaca. Ya, saudara dengar, saya mulai membaca. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara, kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelum memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diperintahkan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepadamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Mari kita berdoa. Kami mohon Tuhan pimpin kami supaya kami dapat mengerti firman yang telah kami baca. Kira Tuhan yang mengajar kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita butuh fokus untuk mendengar firman ini. Ini kita baca dalam kalimat-kalimat yang dalam surat Petrus agak sedikit dalam. Dia punya secara teologianya. Kalau saudara tidak fokus, maka saudara akan blank dan akan tidur. Ya, karena blank tidur. Apalagi jam-jam kayak gini ya.
Ya hari ini suasana gak tahu kenapa semua orang ngantuk, saya juga bingung. Dari pagi saya jadi semua jemaat ngantuk. Saya khotbah dia di belakang nguap-nguap baru 5 kali. Katain itu khotbah yang nguap itu kurang oksigen. Oksigen, makanya dia kasih oksigen nggak nyampai ke atas, hanya nyampai ke mulut yang keluar. Saya sampai sini. Nah, ini saya udah belajar dari Aing. Bilang tuh banyak nguap, oksigennya kurang, tidur kurang, kata saya. Tidur kurang, makan kurang, apalagi kantong kurang, itu pasti benar-benar parah ya. Kemarin seru. Kemarin acara KKL, ya, jadi acara KKL itu dihadiri oleh 170 orang lebih. Tetapi jemaat kita kurang lebih 120-an lebih. 30 jemaat dari luar. Ternyata waktu Atakol itu yang mengkagetkan saya. Ya, hamba Tuhan yang mengatakan, siapa yang mau siap jadi hamba Tuhan? Siapa yang mau siap jadi hamba Tuhan? Mau jadi penginjil? Yang maju bukan anak muda, nenek-nenek. Puji Tuhan. Aduh, puji Tuhan, nenek maju. Saya bingung, itu mau injil kemana? Jalan aja sudah mau dituntun. Jalan aja mau dituntun, dia maju ke depan. Pak, aku mau menyerahkan diri menjadi penginjil. Waduh, puji Tuhan. Saya nggak nyangka ternyata nenek lebih semangat. Pasti semangat, soalnya terdekat. Pasti semangat, kenapa mau kapan lagi mau gak semangat? Nah, saudara-saudara, puji Tuhan, ternyata juga waktu bicara talenta Asia kalah sama talenta nenek-nenek. Ya, tante-tante ternyata ibu-ibu itu punya talenta yang saya tidak tahu. Bisa main apa itu? Harmonika. Lu tahu itu ibu kerja apa? Bapak ibu tahu? Saya lihat dia di Palem itu jual kue tiaw. Tapi dia main tuh apa? Harmonika. Aduh, luar biasa. Ya, kemudian ada ibu lagi nyanyi pujian dengan bahasa Mandarin. Ketika nyanyi-nyanyinya dia lihat muka ada semua nggak ngerti Mandarin, dia translate bahasa Indonesia. Wah, luar biasa. Ternyata talenta sana luar biasa. Nah, saya mau tanya pada bapak dan ibu. Kita di sini itu selalu kesulitan guru sekolah minggu. Kita sudah ganti demi ganti. Kemarin ada anak-anak yang ngajar sekolah minggu, sudah kami pensiunkan. Ya, kami pensiunkan. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan semua penginjilan dengan baik. Jadi kita nggak mau pusing, kita pensiunkan. Nah, jadi saya juga himbau, saya ingin sekali jemaat untuk melakukan pelayanan di sekolah minggu. Jika ada jemaat yang punya talenta, ya, yaitu mencintai anak-anak, ya, mencintai anak-anak. Kalau dari mukamu sama anakmu nggak cintai, jangan coba sungguh. Anak orang semua biru-biru dicubit kamu. Ya, itu punya jiwa. Saya nggak bisa, saya nggak punya talenta itu. Ain juga nggak bisa, Ain nggak bisa. Saya tahu Ain, kalau Ain ke sana itu anak-anak mungkin tegang semua. Gak bisa, gitu. Harus ada orang yang jiwa memang cinta anak, gitu? Cinta anak-anak, jadi anaknya seneng gitu loh. Kalau dia kita tegang semua anak-anak, waduh, gak berani masuk lagi besoknya. Ayo kita mulai belajar firman Tuhan, kita fokuskan. Nah, kita mulai pada ayat ketiga. Ayat ketiga mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Petrus mengambil satu statement yang begitu luar biasa. Dia katakan, memuji Tuhan dengan, pujilah Tuhan dengan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa Petrus mengatakan puji Tuhan? Karena Petrus menyatakan Tuhan telah bangkit, Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan sudah berikan keselamatan kepada kita. Karena kebangkitan Tuhan menyatakan Kristus telah bangkit untuk menyelamatkan semua kita di sini. Maka Petrus waktu saat itu mengatakan puji Tuhan. Karena Petrus menyatakan mereka semua mendapat keselamatan karena mereka melihat Kristus bangkit. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara dalam setiap hari kau terima berkat? Apakah saudara setiap hari mendapat pekerjaan yang luar biasa, saudara katakan puji Tuhan, atau saudara mengatakan bersungut-sungut?
Kita harus punya appreciation. Bahwa kita harus setiap hari mengatakan, puji Tuhan. Apalagi hari ini, di mana ibadah adalah ibadah memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Kita katakan, puji Tuhan. Kita telah diselamatkan oleh Kristus karena Dia bangkit. Wah, harus begitu semangat. Ya, semangat. Jangan hidup gak semangat. Itu orang hidup gak semangat, itu membuat rumah tangga kamu juga gak semangat. Harus semangat. Harus selalu hidup semangat. Gak boleh gak semangat. Badan boleh capek, pikiran boleh banyak, tetapi jiwa harus punya kesemangat luar biasa. Karena Kristus bangkit, Allah kita hidup. Apa yang kita perlu kita lakukan lagi? Puji Tuhan, semangat. Ya, semangat. Ya, ayo semangat, saya semangat, anak saya semangat. Kau semangat akan mengalahkan semua masalah. Semangat akan mengalahkan semua problem. Semangat akan buat kamu hidup penuh dengan bergairah. Jadi hidup kamu penuh dengan semangat bergairah. Hari ini nggak cukup 24 jam. Kenapa? Karena hari begitu bahagia. Gitu loh. Uang nggak ada. Uang nggak ada. Ya. Saya ajar saudara. Ini. Saya kalau pergi beli barang, tahu toko emas ya, toko emas ya. Kalau beli umpamanya barang-barang mewah, orang tanya masuk. Saya bilang saya mau lihat emas ini. Saya mau lihat berlian ini. Bapak, ini mahal. Uang tidak ada masalah. Kecil. Uang tidak ada masalah. Bukan, kurang semua. Uang tidak ada masalah. Ini berapa? Harga berapa? Saya tanya. Harga 2 miliar. 2 miliar? Ini yang unti. Ini berapa nih? Tas berapa? 8 juta. Karena masalah. Semua koin. Wah, bagus. Bapak mau yang mana? Nah, ini penting. Ini penting. Kan saya bilang, uang gak ada masalah. Benar? Uang ada masalah? Gak masalah. Yang masalah adalah saya gak punya uang. Yang masalah apa? Saya gak punya uang. Anda tanya saya, ini mahal, uang ada masalah. Saya bilang uang ada masalah. Tapi masalahnya adalah saya gak punya uang. Ayo masih barang-barang. Dia kayak marah-marah saya waktu toko dia. Saya dia masalah masuk aja. Oh iya dia aja. Barang itu, wih bagus turun. Berapa turunkan? 2 miliar turunkan. Wih bagus. Dia tanya bapak mau mana? Nah ini pertanyaan bagus. Saya nggak punya uang. Oke kita teruskan ya. Harus kita puji Tuhan. Kenapa? Karena saudara, pernah nggak saudara ibadah selalu mengatakan puji Tuhan, bahwa keselamatan saudara telah diberikan anugerah Tuhan, bahwa saudara diselamatkan oleh Tuhan. Pernah nggak kita ibadah, masuk ibadah saya katakan puji Tuhan, bukan karena berkat, bukan karena pekerjaan, tetapi karena keselamatan. Pernah nggak kita katakan itu? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Petrus luar biasa. Petrus tidak bicarakan berkat. Petrus tidak bicarakan kesembuhan. Tapi Petrus bicarakan apa? Puji Tuhan. Keselamatan sudah kita raihkan. Kenapa? Di ayat ini mengatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah ini kedua, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Ya, telah melahirkan kita kembali. Melahirkan kita kembali dari kebangkitan Yesus. Melahirkan kembali. Yang ditandakan oleh Nikodemus kepada Yesus. Bagaimana mungkin saya lahir kembali? Maka Yesus menjawab di pada Yohanes 3 ayat ketiga. Yesus menjawab Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Orang yang hidup tidak percaya kepada Kristus, dia tidak pernah melihat kerajaan Allah. Orang yang hidup tidak mau dirinya
dibaptis, atau orang hidupnya tidak mau hidupnya untuk menggantikan Kristus dalam diri kita, maka orang itu selamanya tidak pernah melihat kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, kelahiran kembali, manusia lama menjadi manusia baru. Kelahiran kembali, hidup sebelum dalam keduniaan, melepas dalam keduniaan, hidup bersama Kristus. Nah, saudara-saudara, dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Walaupun kita berdosa, walaupun kita orang yang hidup penuh dengan cacat dan kedosaan kita, tetapi oleh karena kita percaya kematian Yesus menggantikan kita, kita percaya Yesus bangkit, maka sekalipun kita sudah mati oleh kesalahan kita, tetapi kasih karunia Kristus akan menyelamatkan saudara dan saya. Saudara dibenarkan, saudara diselamatkan, karena saudara percaya kematian Kristus untuk menggantikan saudara dan saya. Maka kebangkitan itu menyatakan kita itu dari hidup yang mati dibangkitkan. Kita hidup yang sudah tidak ada, yang binasa, akan hidup yang kekal. Nah, jadi saudara, di sini kita harus katakan puji Tuhan. Kebangkitan Kristus adalah satu kebangkitan yang sukacita. Saya katakan tidak ada agama apapun, yang nabi apapun, yang mati bangkit. Ada? Ada. Sejarah demi sejarah kita baca, propor-propor, tokoh-tokoh, pahlawan-pahlawan, nggak ada satu pun yang bangkit. Semua mati, semua hilang. Waktu dia hidup, semua dia menjadi orang yang luar biasa. Tapi setelah mati, nggak ada apa-apa. Inilah penyataan Kristus sebagai Allah kita. Maka kelebihan kita sebagai orang Kristen, kita bukan menyembah, kita bukan percaya kepada yang mati, tapi kita percaya kepada yang hidup, yaitu Kristus. Nah, saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa kelahiran baru itu merupakan pemberian dari anugerah Allah. Kata rahmat yang besar di sini mencatat, kata rahmat yang besar, rahmatnya yang besar. Yang terjadi bukan karena kita cari, tetapi Tuhan yang beri. Rahmatnya besar bukan kita cari, tetapi pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, kehendak Tuhan. Itu dicatat oleh firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 13. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan Anda jadi anak Allah bukan karena Anda itu punya papa, mama, kawin. Enggak. Bukan darah, tapi melainkan apa? Allah yang menginginkan Anda. Allah pilih Anda. Luar biasa. Kalau Anda dipilih oleh Jokowi jadi menteri, luar biasa. Anda dipilih oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang maha kuasa. Maka Anda tidak benar, Anda dibenarkan. Anda dosa, Anda disucikan. Siapa yang berhak mengatakan itu? Itu Kristus. Luar biasa. Saudara, buka satu lagi. Yohanes 3 ayat 8. Yohanes 3. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya,
Ya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dalam Roh. Anda tidak tahu, tetapi Tuhan pilih Anda. Satu lagi, Yakobus 1 ayat 18. Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung dari antara semua penciptaan. Oleh kehendak Allah dan firman kebenaran yang mengajar kita, Anda menjadi anak sulung dari antara semua manusia. Anda dipilih, diselamatkan. Dan sekian kehidupan manusia, Anda diambil menjadi anak sulung. Wah, luar biasa ya. Saudara, ini menunjukkan apa? Saudara, ini menunjukkan waktu murid-murid Yesus itu, ketika mereka mengandalkan Kristus waktu Yesus masih hidup. Ketika Yesus mati, maka mereka hatinya hancur. Mereka melihat tokoh dia, guru dia, yang mereka sangat-sangat percaya, yang mereka sangat hargai, melihat begitu banyak mujizat. Tapi tokoh itu disalibkan dan mati. Mereka hancur. Tapi ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, inilah menunjukkan ada satu harapan orang ikut Yesus. Dari awalnya tidak ada harapan atas kematian Yesus. Setelah 3 hari kemudian, semua menjadi sukacita karena harapan baru telah kita miliki. Karena Yesus sudah bangkit. Nah, saudara-saudara, di situ mengatakan pada ayat yang tadi ketiga yang terakhir, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sesuatu yang tidak harapan jadi ada harapan. Maka ketika kita percaya Kristus yang hidup, gak ada harapan. Kalau Anda masih pusing dalam diri Anda sendiri, berarti Anda gak percaya Kristus hidup. Mana rohani kita mati. Puji Tuhan. Maka saya bilang, sejak aku tahu Tuhan Yesus hidup, saya gak mau pusing lagi. Saya belajar satu. Pokoknya apapun masalah, hati saya harus tulus dulu. Apapun masalah, hati saya harus benar dulu. Karena Tuhan berkata, aku menyertai orang benar. Aku menyertai orang punya hati benar. Aku menyertai orang hatinya tulus. Orang menyertai hatinya jujur. Kalau hati lu bengkok, nggak disertai. Ya, ada pelit gak apa-apa, ada dirampok nanti. Benar? Ya, ada pelit nggak apa-apa, ada dirampok. Nih, ngomong saya percaya, pelit nggak apa-apa, karena Anda kan neko-neko. Maunya ya adalah Anda sendiri yang maunya adalah berkat dari Tuhan. Tapi Anda selalu sama hidup Tuhan nggak apa-apa, ada dirampok. Kan saya bilang, rotan datang, dirampok. Ya, ada pelit kan, pelit sama istri, pelit sama teman, semua hitung-hitungan sama Allah semua. Nah, ada waktunya dirampok habis-habisan. Kenapa? Rotan datang, rampok. Gak cukup lagi rampok. Nanti juga rampok kedua lebih besar. Cuma lu dibakar. Bakar, habis. Hah? Asuransi, pas hari itu asuransi mati. Asuransi betul. Waktu dibakar, hari itu asuransi mati, gue berapa panjang. Nah, seminggu mati, itu mati asuransi, pas bakar, langsung. Api dari mana? Bukan dari surga, bukan dari neraka, tetapi orang yang bakar. Orang bakar. Ini ngeri dong orang bakar rumah. Lu lihat kalau di TV itu, di TV orang terbakar rumah itu ngeri. Nah, semua bisa terjadi. Kenapa? Karena hati lu bengkok. Hati gak boleh bengkok di dalam pelayanan. Hati harus jujur. Ya, saya lihat banyak kejadian ini. Saya
sudah lihat, saya nggak heran lagi dia orang. Kalau orang punya dirampok, rumahnya dibakar, nggak heran lagi. Kenapa? Karena dia bukan sama Tuhan pelit, sama keluarga pelit, sama temannya hitung-hitung. Gak boleh. Maka hati yang jelas. Belajar. Kalau kita belajar Tuhan hidup, ngapain kita harus meneko-neko? Luruskan hidup kita. Kenapa? Karena sesungguhnya kita gak ada harapan. Jadi ada harapan. Harapan baru. Kehidupan kita penuh harapan. Hanya saudara, jangan lagi stres ya. Jangan lagi pusing. Kenapa? Karena apa yang mau dipusingkan? Coba kamu pikir, apa yang dipusingkan? Kamu pusing masa hidup. Ya, Alkitab mengatakan jelas ya. Yesus bangkit dari antara mati. Alkitab mengatakan apa? Bahwa Anda mati pun Anda akan dibangkitkan bersama Kristus di surga. Berarti hidup sementara ini apa yang pusing? Karena gini, tanpa Kristus gak ada harapan. Bagaimana mungkin? Alkitab menjawabnya. Efesus 2 ayat 12. Efesus 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus. Tidak termasuk keluarga. Tidak termasuk keluarga. Ya, keluarga negara Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa Kristus gak ada Allah. Tanpa Kristus gak ada harapan. Karena dia satu-satunya yang mewujud dalam sejarah. Menyatakan mati bangkit. Karena manusia yang hidup bisa membutuhkan orang yang hidup. Mana mungkin yang mati bisa menolong kita? Gak masuk akal. Yang mati ya sudah. Saya lihat di rumah duka semua orang mati yang gak bisa apa-apa lagi. Yang mati sudah. Tapi yang hidup, lu jangan ngomong sama dia. Coba kakek lu kaya, waktu mati dia gak bisa apa-apa. Waktu hidup, waduh jangan macam-macam. Tampang juga mau belajar. Enggak. Waktu dia mati, kok cuma marah dia. Kakek jelek, kakek itu pelit. Dia diam aja. Nah, kalau dia bangun, kamu yang mati juga. Dia gak mungkin kan. Jadi yang mati tidak bisa memberkati yang mati. Harus yang hidup. Nah, ini menyatakan kita ada harapan. Tanpa Kristus kita gak ada harapan. Tanpa Kristus gak ada Allah. Jadi Kristus adalah Allah. Kristus adalah harapan kita. Ini menunjukkan kita harus lahir kembali. Kalau kita lahir kembali, artinya menyatakan kelahiran kita kembali dari sesuatu yang tidak ada harapan, dari dunia yang belum percaya Kristus. Ketika kita lahir kembali, ketika kita percaya Kristus, maka kebangkitan Kristus itu mewujudkan bahwa kita menjadi dapat harapan yang hidup. Menunjukkan satu harapan. Dasar harapan kita dari mana? Dasar harapan kita karena Kristus bangkit. Sekali lagi, dasar pengharapan kita sebagai orang percaya dari mana? Bukan dari mana-mana, karena Yesus bangkit. Dasar kita bisa percaya, dasar kita punya harapan, dasar kita yakin karena Kristus menyatakan dia bangkit. Maka kemarin waktu hari kematian Kristus, saya menyatakan di 1 Korintus 15 ayat 14, 17, 18. Saya mengatakan kalau Kristus gak bangkit semua sia-sia. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 14, 17, 18. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitakan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lu percaya siapa kalau Yesus tidak bangkit? Nah, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Siapa yang tebus dosa kita? Nah, kalau tahu Kristus, maka kita nggak perlu lagi ya mempersembahkan kambing, domba, mempersembahkan ayam, babi. Ya, kok kita masih bawa kambing, babi ke pekok, apalagi cembeng lagi. Aduh, saya bingung. Ya, banyak orang cembeng itu. Aduh, ayam harganya 1 ekor biasa lakban jadi tikban go, gak ada cembeng. Ya, ada saya kenal sekarang siapa ngomong ini. Itu dulu engkongnya kan suka makan hainam. Ya,
makan pek cangkeh, bikinlah pek cangkeh, ya, belilah babi bakar, bawa ke kuburan, di sana kasih engkong, ya, ada engkong yang mati udah hampir 15 tahun masih bayar engkong, masih ingat nggak waktu engkong suka babi bakar, masih ingat nggak engkong suka pek cangkeh, nasi Hainan, nah, kok engkongnya naik, ya anakku, gimana nih? Langsung kuburan kedua, ikut ke sana, boleh lomba kedua. Mungkin anaknya juga, anaknya ngomong, yang tahu dia mau makan nasi Hainan tapi cucunya, pasti anaknya. Itu biasanya orang ke Cengbe, biasanya, tahu? Itu waktu orang tuanya hidup banyak dosa dia. Biasa begitu. Benar? Kalau waktu kita hidup banyak melakukan kesalahan pada orang tua kita, waktu Cengbe dia ke sana. Itu namanya mau penebuskan dosa. Ya, kalau ke sana kuburan, Mama minta maaf, kenapa? Karena kerja apa bangkrut semua. Ya. Mama minta maaf. Biasa begitu. Mama saya sejak mati dibakar sampai hari ini, sejak saya jadi anak Tuhan, saya nggak pernah ke sana. Sebelum saya jadi anak Tuhan, saya masih. Tapi setelah jalan, saya nggak pernah. Kenapa? Saya ingat, selama mau saya hidup, saya sudah buat terbaik buat dia. Gitu. Kalau kita buat terbaik pada orang tua, ngapain masuk ke kuburan? Lu mau ngapain di sana? Lu mau sapu-sapu? Apa yang mau disapu? Yang sapu bukan kamu. Kuburan itu ada orang yang jaga. Terus mau ngapain? Nah, berani kamu korek itu peti. Nah, terus kamu susun tulangnya. Dan kalau tiba-tiba tongkol kita, ayo udah masuk masuk. Ya, waktu kamu susun tongkolnya, tiba-tiba tangannya, langsung kepek-kepek kamu. Berani. Nah, udah kerjaan, cara kerjaan. Sudahlah, nggak usah pergi cengeng-cengeng. Yang perlu kamu cengeng. I punya muka, I beng. Ya, ceng maksud otak lu mau bersih. Muka beng itu maksudnya mau jelas. Baca Alkitab supaya jelas. Ceng beng namanya. Ceng, otak ada ceng maksudnya jernih. Beng maksudnya muka jelas. Baca Alkitab. Ya. Ya udah mati sudah. Ngapain? Karena yang mati tidak bisa berkati kamu. Ya ada bilang, bukan dulu petinya itu hadap selatan, maka abang gua yang kaya, gua geser ke utara. Karena sekarang kata saya, maka peti bapaknya itu geser krek ke utara. Ya. Nah, terus kemudian anak ketiga datang, gila lu geser ke utara, kamu jadi enggak. Yang saya tahu barat, gua geser ke barat lagi. Terus anak keempat, gua kira empat, gak mau, gua geser ke timur. Bapaknya di kuburan puyeng tuh. Makanya akhirnya bapak keluar. Tolong sama tukang kuburan, tolong beli pamet dua biji makanya. Mana cembeng atau harus pergi? Enggak, saya nggak pernah cembeng. Dari dulu nggak pernah cembeng. Aku jelas benar, Alkitab jelas ngomong kita jelas benar. Jelas sekali. Nah, kita baca ayat 18. 1 Korintus 12 ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Kristus tidak mati, kita juga binasa semuanya, gak ada harapan. Saudara, inilah harapan yang harus kita pegang. Karena bangkit. Ya, karena bangkit. Bukan karena bahwa Kristus berbuat benar. Bukan karena Kristus berbuat baik. Bukan. Bagaimana Kristus bisa selamatkan kita? Berani dia mengatakan, aku berikan anugerah cuma-cuma, aku berikan keselamatan bagi kamu. Yang ngomong itu siapa? Yang mati, mana bisa? Banyak orang membangga-banggakan satu pelopor artis akhirnya mati. Akhirnya mau apa? Ya, banyak orang itu fan, ya, hidup, ya, menjadi orang lain. Ya, waktu masih ingat nggak? Waktu Lady Diana. Semua wanita ingin muka kayak dia jalan. Lalu dia potong mukanya sudah muka bulat, pasti potong lah kayak Diana. Ya, lalu dia potong kayak Diana, benar? Dia kan mau menyerupai. Ya, sekarang apa tuh kalau artis Indonesia nama siapa? Sarini ya.
Waduh, sekarang yuk baju pakai baju Syahrini, sepatu Syahrini, ya rambut juga potong kayak Syahrini, bulu mata kayak Syahrini. Ya, benar, apa? So Syahrini, tapi dia lihat potongan dia, udah terbron gini Mas Syahrini, pakai hak tinggi, patah. Ya, lambungnya kayak gini Syahrini. Cowok juga sama, lagi cowok tren apa? Semua, lagi semua ini. Kan kita nggak boleh menyerupai orang, menyerupai Kristus, ya benar. Menyerupai Kristus. Semua itu akan mati, semua itu akan tua. Ya. Dulu yang waktu zaman saya yang paling cantik wanita adalah Sophia Loren. Dulu sekarang nenek Sophia Loren, cuma ikut dia. Dulu Sophia Loren begitu dia gini aja, semua cowok. Sekarang dia gini, semua cowok. Bisa semua. Udah nenek kok. Bagaimana Sophia Loren sama sekarang? Beda, jauh. Ya, waktu muda oke. Akan tua. Ini menyatakan kalau Kristus mati kita gak ada harapan. Karena dia bangkit, maka kita ada harapan. Mari kita teruskan ayat keempat. Untuk menerima suatu hari, ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini ayat luar biasa. Ya, bagi orang yang percaya Kristus bangkit itu apa? Anda diberikan suatu bagian. Anda menerima suatu bagian. Bagian itu bicara apa? Bicara warisan. Bicara warisan. Bicara warisan yang tidak dapat binasa. Warisan yang tidak dapat cemar. Warisan yang tidak dapat rayu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Anda diberikan suatu kekekalan selama-lamanya. Anda diberikan kekekalan selama-lamanya yang tidak bisa berubah. Benar. Kalau Anda diberi kekekalan nanti, Anda gak mungkin berubah. Sekarang akan berubah. Dari muda jadi tua. Anda lihat. Ya, saya bilang, Yosua sedang pakai jas. Saya ingat waktu saya seusia itu, muka kenceng. Benar? Ya. Sekarang muka. Ya, saya kali pagi ibadah, saya suruh anak saya naik Yosua, saya suruh Amin naik, Amin gak mau. Bedakan Amin punya muka sama Yosua bagaimana? Satu kencang, satu kentaki. Udah. Udah. Bisa kentaki kan kritik-kritik semua, pengen semua, untuk semua kentaki semua. Nah, ada nenek yang ada cewek yang gak mau tua, gak apa-apa, dia tarik muka kan? Ya, dia tarik muka semua kulit di belakang diikat. Tarik semua ikat di belakang. Lu boleh tarik muka lu boleh tarik bagaimana? Tapi tanganmu mau tarik kemana? Muka boleh tarik, muka boleh bersih, boleh licin. Ya. Tapi ketika tangan keluar, tetap tangan nenek nggak bisa kritik semua. Iya, saya pernah ketemu sama orang itu kaya sekali, cewek umurnya 65 tahun. Dia tarik muka semua, tarik semua. Orang lihat seperti cewek usia kira-kira 40-an. Wah, cakep. Tapi dia pakai celana, pakai baju panjang, pasang tangan. Saya bingung kenapa dia pasang tangan. Orang bilang, ini cewek ini bersih banget. Bersih banget gitu. Suatu hari lihat dia cuci tangan, keluar, dia buka tangannya. Wah, benar-benar itu kayak mak lampir. Gak bisa, lu muka boleh, tangan gak bisa bohong. Tangan gak bisa, badan gak bisa tarik, muka boleh kamu cakap. Benar? Makanya kita jangan lihat muka, lihat hatinya cakap. Nah, kayak saya botak ganteng kan, hatinya baik. Maka Aing jatuh cinta banget, hatinya baik, hatinya baik. Ya, gak teruskan ya, tuh banyak gitu nanti dia marah saya. Ayo kita teruskan. Nah, saudara, warisan tersimpan di surga. Satu bagian warisan yang kamu simpan di surga, yang tidak bisa layu, yang tidak bisa cemar, yang tidak bisa binasa. Warisan yang aman, yang tidak bisa diganggu dan tidak bisa juga digugat.
Gak ada yang ganggu kamu, gak bisa dicuri. Maka Yesus pernah mengatakan itu dalam firman-Nya di Matius 6 ayat 19 sampai 20. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Simpanlah ya satu kekekalan. Simpanlah masa depan kita, yaitu apa? Hidup kekekalan yang selama-lamanya. Yang diberikan Tuhan satu warisan yang begitu luar biasa. Maka kebangkitan Kristus bukan biasa-biasa. Kebangkitan Kristus adalah sejarah yang paling besar dari segala sejarah manusia. Maka inilah momennya yang kita harus bangga, dan kita harus tahu dan puji Tuhan, yang kita harus semangat, dan kita tidak perlu takut lagi dalam hidup kita. Sudah diberikan warisan satu persatu. Anda punya warisan. Di bumi gak ada kewin, gak apa-apa. Ya, tanah gak punya, uang gak punya, harta gak punya, kadonya cuma punya baju, ya gak apa-apa. Di surga Anda punya warisan. Warisan apa? Hidup kekal. Hidup kekal. Di surga gak butuh rambut. Oh, teman saya bilang, Pak, suntik aja pasang rambut supaya ganteng. Nah, ya, saya mau beli baju aja, Batman aja gak kasih. Sama Yosua beli baju kemarin di Indonesia. Yosua beli baju yang ada Superman itu. Wah, saya lihat bagus juga. Saya bilang saya beli satu lah supaya ganteng kan. Gitu. Berani beli, gua tahu kamu juga. Kenapa? Tua gak tahu tua. Dia gak tahu. Saya badan boleh tua, muka boleh loyo, boleh ke kaki, kepala boleh botak. Tapi hati saya tetap Cok Cihoi itu. Lebih tahan gitu. Makanya saya mau baju Batman itu. Kasih. Gak boleh kasih saya. Ya udah nanti. Baju Batman pakai ketat-ketat ya. Mantap. Masa ini gak boleh kasih. Gak boleh. Gak boleh, bahaya. Kalau saya boleh, saya tobat sini. Kenapa? Karena bulu mata saya udah tenang. Begitu lihat cewek langsung tampil. Udah tenang. Kenapa? Ada firman di kepala saya. Nah, ada sini belum, nggak boleh. Baju pendek bahaya, bisa ikut itu. Terjun nanti. Oke, kita teruskan ya. Nah, ini yang katakan bahwa di surga itu tidak bisa rusak. Ya, di surga itu tidak ada pencuri. Di surga tidak bongkar. Jadi kekekalan itu selama-lamanya yang ada bagi kita. Nah, kita mencatat pada tadi yang kita baca itu yang ayat keempat. Ayat keempat. Nah, tidak layu dan disimpan yang tersimpan di surga bagi siapa? Bagi siapa di situ? Ayo tulis, bagi siapa? Bagi kamu. Tuhan berikan kepada kita. Alkitab mengatakan bagi dia enggak, bagi kamu. Yang baca ayat ini menyatakan bahwa kita punya warisan di surga yang tidak akan hilang, yang tidak layu, tidak tercemar, dan tidak binasa selama-lamanya. Memberi kepada siapa? Kepada kita. Bagi kamu, ke you. Ini jelas sekali Alkitab mengatakannya. Kekekalan Tuhan yang berikan kepada kita itu kepada kita. Alkitab bukan bilang kepada dia, kepada orang lain, kepada begini. Enggak, Alkitab mengatakan kepada kamu. Langsung Yesus tunjuk kepada kamu. Ini kamu. You. Nah, saudara-saudara, kepada kamu, siapa kita? Orang yang percaya kepada Kristus. Nah, kepada kamu bicara apa? Bicara orang yang percaya kepada Kristus. Kepada kamu bicara apa? Bicara orang yang punya iman. Orang yang memiliki iman. Maka ini bedanya. Pandangan reform dengan pandangan karismatik kedua berbeda. Orang karismatik mempunyai pendapat
Percaya dulu, baru beriman. Orang reform, beriman dulu, baru percaya. Ini berbeda. Tetapi, keduanya, mana yang benar, mana yang salah, saya tidak mau bahas, tetapi saya mengatakan, Alkitab mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, iman itu diberikan oleh Tuhan, baru bisa berbuat. Jadi, orang itu mempunyai iman dulu, baru bisa percaya. Alkitab mencatat seperti itu. Tetapi karena pandangan dari orang lain mengatakan bahwa percaya dulu baru beriman. Kenapa? Karena manusia itu aneh. Mereka menganggap manusia. Mereka tidak bicara kekekalan. Reform awal cerita di kekekalan dia bahas. Kejadian Wahyu semua bicara kekekalan. Tetapi dari pandangan daripada reform, mereka menganggap bicara bukan kekekalan, bicara manusia, kehidupan. Kehidupan manusia akan binasa. Maka mereka mengatakan kemanusiaan memang harus percaya juga beriman ke manusia. Tetapi mereka lupa Allah mengatakan gak perlu kau percaya, tapi aku berikan. Ini beda. Manusia itu lucu ya. Kalau nggak lihat orang itu berdarah, gak mau kasihan ya. Manusia itu ada. Kalau nggak lihat orang sampai keluar darah, itu kasihan. Orang manusia kasihan kalau orang itu sudah keluar darah. Kasihan. Kita kejadian. Kalau nggak lihat darah nggak kasihan. Orang dipukul sampai berdarah, baru kita kasihan. Ya, kalau misalnya orang biasa-biasa, kita kasihan orang. Nah, itu manusia seperti itu. Jadi kita ini harus melihat perbuatan, baru kita percaya. Kalau tanpa perbuatan, kita nggak percaya. Tapi Alkitab mengatakan iman itu diberi oleh Allah. Di sini, iman kita dipilih oleh Allah. Kita ditunjukkan oleh Allah melalui firman-Nya bahwa dia mati hari ketiga dia bangkit, menggantikan saudara. Kebangkitan berwarnakan harapan untuk kita akan hidup kekal. Dan diberikan, Alkitab mengatakan kita diberikan warisan, bagian yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa cemar, yang tidak bisa layu, tersimpan di surga untuk kamu semuanya. Luar biasa. Yang kelima, ayat kelima. Nah, yaitu, kembali lagi. Tadi kan simpan di surga bagi kamu. Yaitu apa? Yaitu kamu lagi. Yaitu apa? Kita lagi, bicara kita lagi. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara, kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Karena kamu, yaitu kamu lagi, dia katakan, yaitu kamu lagi, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kok waktu bicara kamu dalam Alkitab, itu bicara apa? Imanmu. Berbicara apa lagi? Bicara imanmu, aman. Kalau kita hari ini percaya kematian Yesus 3 hari bangkit, maka imanmu aman. Sehingga, kan saya katakan, kalau orang yang percaya Yesus mati dan bangkit, orang itu percaya Yesus itu hidup, maka imannya tidak terganggu. Maka imannya akan benar. Ketika imannya benar, maka hatinya benar. Ketika hatinya benar, maka dia dapat kekuatan Allah selalu menyertai dia. Kita buka Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Luar biasa. Puji Tuhan. Allah kita luar biasa. Kalau kita beriman hari ini, ya, maka saya penting sekali saudara dengan ibadah itu pakai otak. Kok nggak pakai otak, kasihan. Ya, otak diisi. Kok otak itu ngerti, maka imannya kuat sekali. Bagaimana kita percaya sesuatu yang tanpa kita jelas? Maka harus dengar baik-baik. Saya terus-menerus usaha mengajar saudara supaya otak saudara itu kuat. Otak saudara itu mengerti, paham betul mengenai Kristus itu benar-benar hidup. Jadi Anda tidak perlu takut lagi. Anda ngapain cari daging?
cari dagingnya Kristus. Hidup dia. Hidup nyata. Tapi hati itu benar. Ini loh, isi ayat sunnah. Ya, simnya, hatinya itu harus benar. Hati benar, maka ucapannya benar. Ya, hati kalau gak benar, ucapkan itu yang bohong. Keluar mulut dari mana? Kata-kata keluar dari mulut dari mana? Hati. Yang isi hatinya benar di otak. Otak perintah hati. Otaknya isi pengetahuan Allah yang jelas dan benar. Kok Anda paham betul yang Anda percaya hari ini, yang Anda sembah hari ini, yang Anda serahkan hidup Anda semua hidup pada orang yang Anda percaya itu Yesus yang telah menyatakan mati, hidup dan bangkit. Wah, Anda mau aman. Kenapa? Kekuatan Allah akan menyertai semua. Nah, di sini mengatakan lagi. Mari kita lihat tadi ayat ke-5 kembali. Nah, di sini mengatakan apa? Karena imanmu sementara. Nah, ini agak sedikit paradoksis kalau kita pikir. Karena imanmu sementara, kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan. Nah, tadi kita katakan kita diselamatkan. Di sini mengatakan bahwa imanmu sementara dan kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di sini kitab suci mengatakan keselamatan mempunyai dua arti. Keselamatan mempunyai dua arti. Arti pertama adalah keselamatan itu menunjukkan apa yang kita terima waktu kita hidup percaya kepada Kristus. Sekali lagi, menunjukkan apa yang kita terima waktu kita hidup percaya kepada Kristus atau tidak. Pertama. Kedua, menunjukkan apa yang kita terima waktu kita kematian. Waktu hidup bagaimana? Waktu mati bagaimana? Jadi, waktu hidup kita percaya kita sudah lahir baru. Waktu hidup kita percaya bahwa Yesus adalah Allahku. Yesus yang bisa menyelamatkanku. Yesus sudah mati untuk aku. Waktu hidup. Nanti waktu mati sudah pasti Anda mendapat warisan semuanya. Sudah dapat. Sudah diberikan semuanya. Ini menunjukkan keselamatan. Jadi menantikan keselamatan yang telah tersedia. Jadi menantikan warisan. Bagian warisan yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa tercela, yang tidak bisa rusak, yang tidak bisa diganggu, yang tidak bisa dirongrong, yang tidak bisa dicuri, yang selama-lamanya yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Mengerti ya di sini ya? Mengerti ya? Jangan mengomong, saya khotbah sampai sekarang mengerti ya? Mengerti ya sampai sini? Nah, kalau mengerti kita teruskan. Kalau nggak mengerti kita aminkan. Nah, berikutnya, keselamatan itu menunjukkan apa lagi? Di sini mengatakan nggak? Menantikan keselamatan apa yang menunjukkan? Menunjukkan waktu kita hidup. Pertama, Tuhan telah membebaskan dosa kita. Dosa pasif atau dosa aktif yang ada dalam diri kita itu dibebaskan oleh Tuhan. Dosa yang sejak lahir yang tidak tahu sudah bisa berbohong. Dosa yang selalu kita ingin melakukan berfitnah, selalu kita ingin melakukan hal-hal yang jahat, itu semua dibebaskan oleh Tuhan. Untuk kita dalam hidup kita percaya kepada Kristus. Sehingga nanti kedua, keselamatan apa yang kita dapat setelah mati? Sukacita dan hidup kekal di surga. Nah, maka ayat 6 mengatakan bergembiralah akan hal itu. Ayat 6 mengatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Artinya apa? Bergembiralah sekarang. Hari itu. Ini mengatakan bahwa kalau hidup kita ini sementara. Kalau sementara ini, kalau Anda itu menderita, tidak usah dipersoalkan. Kenapa? Hidup sementara itu pasti menderita. Gak usah kamu bilang kaya, gak usah bilang miskin. Kaya miskin sama menderitanya. Saya mau tanya saudara, ya. Anda susah artinya kurang mampu lah. Anda harus kerja pagi dan siang malam.
Ya, kerja siang dan malam. Ada satu lagi, Anda tidak perlu kerja siang dan malam. Anda cukup kaya, tapi tekanan batin. Tekanan batin, sakit hati. Anda pilih mana? Ya, Anda pilih mana? Ya, kamu lihat, ya, orang miskin jarang bunuh diri, kebanyakan mati sendiri. Orang kaya banyak bunuh diri. Dia kaya, kan bingung ya, ini kaya bunuh diri, sakit hati, capek badan sama hati sakit, lebih sakit hati. Benar? Waduh, nggak tahan. Ya, sakit hati bukan sama orang lain. Orang lain lihat keluarga, aduh, berbunuh. Pulang, lihat keluarganya, lihat anaknya, lihat suaminya, itu tertekan. Orang sakit hati tidak perlu ikut aerobik. Orang sakit hati tidak ikut fitness, itu otomatis kurus sendiri. Ya. Anda mau kurus, gak usah susah, gak usah bayar mahal-mahal fitness center. Ayo, orang yang paling kamu sukai siapa? Suruh dia ngomong kamu yang kasar-kasar aja. Terus kamu akhirnya gak bisa makan, gak suka cita, gak bisa tidur, otomatis kalau sendiri. Sebulan kemudian Anda udah kayak yang bambu. Yang bambu. Iya. Jangan sakit hati. Saya katakan sakit hati itu, waduh, kok bisa kita dua-dua gak usah ada. Dua-dua gak perlu ada kita. Dua-dua juga parah, benar. Sakit hati juga parah, ya. Kalau capek badan juga parah, jangan dua-duanya. Nah, saudara-saudara, bergembira. Walaupun kita hidup sementara ini, dalam 70 tahun, 80 tahun, paling lama, 90 tahun, dikuatkan berarti 91. Ya, nggak apa-apa. Mau berapa tahun dan minta? 100 oke. Ya, jangan bang, esok nggak usah-usah. Kalau tahun jangan esok enggak. Nah, oh, amin bisa apa? 200 tahun, udah. Ya, cuma mata tok, 200 tahun mata tok. Berarti gak gerak, tidak gerak mata tok. Amin makan, mau pergi gak? Iya, 200 tahun bisa mata doang. Nah, itu pun gak jelas lagi dia orang. Malaikat atau hantu datang, atau malaikat setan datang, atau orang datang gak bisa beda. Udah gak lihat semua nih. Oh, tahu. Itu manusia semua. Tetapi Allah memberikan kita kekekalan selama-lamanya. Gak ada umur, gak ada waktu, gak ada tahun, gak ada jam, gak ada tua muda, selama-lamanya. Puji Tuhan, itu yang lebih bahasa. Nah, saudara-saudara, percobaan apa? Semua seketika aja, sementara percobaan. Makanya gak usah sedih dalam hidup ini. Kalau ada menderita dalam Anda sendirian, sedih. Anda nikah juga sedih. Ya, Anda kurang mampu, jangan sedih. Anda kaya juga sedih. Mau jadi apa? Enggak usah semua dilupakan. Gua selalu bilang beribu-ribu kali. Nikmati hidup. Enjoy. Nikmati hidup. Karena hidup harus dinikmati. Kalau nggak sedih, percuma apa dipikirkan. Ya, ada orang gini, saya sudah umur gini mau menikah, pusing, ya, menikah, pusing lagi dia, ya, gitu kan, oh nggak ada kerjaan, pusing, dapat kerja, pusing juga, banyak kerjaan, gitu, ya, gitu kan, ya, gak kerja, aduh bingung, mau kerja apa ya, bingung, dapat kerjaan, pusing, nggak ada duit ya, kalau pusing ada duit banyak, pusing juga, nah, kenapa? Takut uangnya pulang. Orang tuh semakin miskin, tiba-tiba ada uang di bank, dia jadi pelit. Kenapa? Takut uangnya hilang. Mau coba kita lihat sekarang. Apa yang kekal dalam hidup kamu? Bingung ya? Tiap bulan kita dapat gaji. Tapi akhir bulan kalau habis terus siapa ambil ya? Tiap bulan kita dapat uang. Benar? Gajian. Terus tadi akhir bulan ini hilang lagi.
sering kita marah-marah. Siapa ambil uang kita? Siapa ambil uang kita? Siapa ambil uang kita sih? Ya, gak tahu siapa ambil uang kita. Tiap bulan habis saja. Nah, bulan depan dapat uang lagi. Akhir bulan habis lagi. Gak ada yang kekal. Gak ada yang bisa habis. Kecuali kita gak makan. Gak makan mau habis tuh. Anak istri ambil. Ya. Makanya saya bilang, gak ada yang kekal dalam hidup kita. Semua habis kok. Ya. Anda punya kewe, Anda punya harta, juga habis. Ya. Daud katakan apa? Abraham katakan apa? Aduh, kemana? Ini kasih siapa ya? Kalau kita lihat Kejadian 15 ya, Abraham katakan, nanti hartaku kasih siapa ya? Tuhan katakan, kasih anak tunggalmu nanti. Siapa? Isa. Mana Isa punya anak? Jadi kita selalu khawatirkan. Ya khawatir, tapi selalu habis. Coba kamu feedback lagi kembali. Dari dulu sampai sekarang, ya, kalau sejak kamu mulai kerja sampai sekarang, kamu nggak pernah pakai uangnya, nggak kaya belum? Bukan ya. Ya. Terus kalau kamu waktu itu sampai sekarang, kalau gitu kamu nggak pakai uangnya, kamu jadi nggak hari ini? Udah mati dari dulu. Ya. Beli baju habis. Ya. Makanya saya ajar saudara tadi kan, kalau ke shopping jangan sampai dihina orang. Ingat ya, cewek-cewek, tenang aja. Ini berapa? 60 juta, keluar sama dia. Anda punya uang gak ada masalah. Berapa? Ini berapa? 1M, keluar nih. Kalau Anda ke sebuah mobil, dia mobil mewah, jangan merasa mindir ya, jangan masuk mobil. Berapa mobil ini? Ferrari, 5 biar. Kok murah banget? Ada yang mahal gak? Mana? Coba tuh boleh. Dia, Bapak bisa beli. Uang gak ada masalah, tahu gak? Pasti coba dulu. Ayo kamu udah kembalikan. Pak, ini cara bayarnya. Nah sekarang saya mau jujur. Bagi saya masalah, saya gak punya uang. Ingat ya, saya aja saudara, harus kita pede. Ya, memang uang. Ini siapa uang mesti? Ini siapa? Kita nggak tahu nih siapa. Ya nggak? Hari ini tangan kamu, besok tangan orang lain. Ya. Buat kita kelompok sini ya. Ini kita duduk semua sini. Ya, duduk sini. Kita diam. Ini ada uang. Bung. Kasih Ameng 1 juta. Bung. Kasih ibu. Ya, 2 juta. Kasih Aing 5 juta. Udah? Nah, yang lain nggak punya uang. Tapi lain kan tunggu Ameng. Meng, 5 juta Meng. Iya. Berapa? 2 juta. Gope. Kasih. Meng, mau beli sepatu nggak? Gope. Ameng habis uang. Nah, jadi sekarang Pak Endi pegang uang 1 juta. Ameng nggak ada lagi ya. Ya pindah aja. Nah, ada sini siapa si Pak Landi. Itu si tawar air. Ini mau beli nggak? Makan. Apa ini? Ada kue kiau. Berapa? Gope. Beli. Terus apa yang beli apa nih? Mau beli apa nih? Mau beli buku nggak? Beli. Nah, ini uangnya nggak ada lagi. Ganti kain. Nah, cuma putar-putar aja. Sampai putar-putar, uangnya tetap ada di sini, nggak kemana-mana. Cuma kita yang gila sendiri aja. Cuma putar-putar. Hari ini di bank saya, besok di bank saudara. Ya nggak? Anda bisa pegang uang itu, diapain? Mau ditidurin? Mau dibantal? Nggak bisa. Jadi saudara tidak ada kekal. Anda sudah diberikan hidup kekal, yang tidak binasa, yang tidak rusak, yang tidak cemar. Yaitu kebangkitan Kristus menggantikan saudara semuanya. Nah, saudara-saudara, maka saya katakan pada ayat ke-7, mulai kita teruskan ayat ke-7 sedikit ya. Maksud semuanya itu, nah ini luar biasa. Nah, Alkitab ini luar biasa, dia jelaskan detail sekali ya suratnya. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaan dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan ini. Ini benar. Ini pada ayat ke-7 mengatakan semua yang kita tadi dengar,
Semua sudah dijelaskan oleh Rasul Petrus. Mengenai apa? Mengenai apakah di dalam dirimu mempunyai kemurnian. Anda murni bukan berarti iman kita murni atau hati kita murni, bukan. Kita lebih penting uang, harta, atau meningkatkan iman kita. Pilih. Ya. Anda lebih mengutamakan iman Anda ditingkatkan, atau Anda lebih mengutamakan harta segala dalam hidup kita. Ini yang persoalkan kita ibadah. Orang beribadah selalu menginginkan harta, kekayaan, tapi itu semua fana, semua yang tidak kekal. Iman kita lah kalau ditingkatkan, kalau kita diajarkan dan kita otaknya diisi dengan pengetahuan dan kebenarannya, maka iman kita kalau ditingkatkan, itu berkat gak usah kamu cari, datang sendiri. Uang tidak bisa kamu cari. Kalau iman kamu tingkat, kamu beriman, menjadi orang yang tenang, Anda berkhidmat, itu uang datang sendiri. Yang Anda cari adalah makan dan minum dan pakaian. Anda ada orang kerja dari pagi, siang sampai malam, tetapi tetap gak ada uangnya. Ya habis semua. Ya, lajin. Ya, Anda lihat tukang bangunan lajin nggak? Lajin. Gak usah ikut, gak usah sauna, gak usah fitness, badannya kekal. Ya, pagi-pagi pecah batu, angkat, malam begini. Udah iya, ada uang? Ada. Ya. Ada orang juga cari uang, ya. Cari uang banyak, dia tipu sana, tipu sini, tipu sana, tipu sini. Uangnya banyak. Tetapi anak dan istrinya selalu berikan kepada orang, ditipu orang sudah sama. Habis juga. Ya. Ada orang yang kaya, wah kaya, wah semua dia pintar ibu. Tapi di bawah bocor, ya. Ya. Orang naik sepeda, depannya bocor, ditempel depan, belakang juga bocor. Nah ini bocor belakangnya, habis juga. Maka saya katakan, iman ini harus ditingkatkan. Maka kepercayaan kita kepada Kristus bangkit itu adalah iman. Nah saudara-saudara, maka Yesus pernah mengatakan iman itu ada dua. Iman yang ditanam di pasir, iman yang ada di tanah. Iman di pasir tidak kuat. Iman di tanah akan bertumbuh dan berakar. Maka Daud mengatakan satu hal di Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku, cobailah aku. Ujilah aku ya Tuhan, cobailah aku, sedikitlah batinku dan hatiku. Ini bicara kebenaran dalam hati kamu. Daud berani mengatakan gitu karena Daud benar-benar hatinya tulus kepada Tuhan. Daud benar-benar hatinya itu jujur di hadapan Tuhan. Maka kalau saudara berani ngomong gitu luar biasa. Berani ngomong, Tuhan ujilah aku. Sama Tuhan aja kamu mau bohong. Waduh cilaka. Sama Tuhan aja gak jujur. Cobailah aku Tuhan. Waduh jangan cobain. Kita udah susah cobain kalau menderita tadi. Ya. Selidiklah batinku, apakah benar-benar aku mencintai Tuhan. Dan hatiku, apakah percaya kematian Kristus menggantikan saya. Apakah kebangkitan Kristus saya percaya untuk membawa saya hidup kekal dan warisan. Ayo. Ini kamu berani ngomong seperti itu gak? Daud luar biasa. Saya kasih contoh. Murid dari Yesus Petrus. Ya, dia ngomong begini. Mari kita buka Matius 26 ayat 33 dan 35. Matius 26 ayat 33. Petrus menjawab kepada ini. Petrus ngomong sama Yesus ya. Ini Petrus ngomong sama Yesus. Ini ya. Ini ayat ini adalah Petrus itu, Yesus bertanya pada Petrus dan Petrus menjawab pada Yesus. Biar mereka semua tergoncang imannya. Karena engkau semua boleh gak percaya kamu Yesus. Semua boleh tergoyang imannya. Tetapi aku sekali-sekali tidak. Wah hebat kan. Petrus maka yakin dia tidak tergoyang imannya. Kemudian ayat yang ke 35.
Kata Petrus kepadanya, sekali-sekali aku haus mati bersama-sama engkau. Aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid lain berkata, sekali-sekali aku mengatakan, mati pun, Petrus mengatakan, mati pun aku tidak menyangkal engkau. Alkitab mencatat, Petrus menyangkal Yesus berapa kali? Nah, berarti gak bisa. Petrus pun menyangkal Yesus, berani ngomong seperti tahu, ujilah aku, cobailah aku, sedikitlah batinku. Wah, itu luar biasa. Maka saya bilang, berkali-kali belajar. Kalau Anda mau dipimpin Tuhan, Anda mau Tuhan sertai Anda mau hidup dengan luar biasa, Anda mau hidup menjadi orang yang penuh dengan bersinar, luruskan hatimu, jujur, kebenaran hatimu kepada Tuhan. Itu harus kamu pegang. Nggak boleh kamu bohong Tuhan. Nggak boleh bohong Tuhan. Harus jujur, tulus, dan hatimu harus benar. True and true. Benar. Jujur. Tulus. Tulus seperti mabati. Cerdik seperti ular. Muka seperti serigala. Ya, benar. Tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular. Muka seperti serigala. Tangan seperti musang curi makan. Musang curi makan. Terbang seperti apa? Aing bilang kampret. Aing bilang makan dia ada makan kampret. Sampai kampret apa? Aing bilang kampret. Siapa? Saya itu kalau orang Medan bilang kampret itu pencuri gitu. Kampret siapa kampret? Ternyata kelelawar. Dia namanya kampret. Wah, lu gak tahu kampret kelelawar. Nah, kemudian kita teruskan sedikit lagi ya. Nah, saudara-saudara, ayat ke-7 tadi kembali. Nah, di sini mengatakan apa? Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan, ya. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, kalau kita direndahkan, kalau kita diejek dalam hidup, kita dihina, lawan kata hina, lawan kata diejek, lawan kata direndahkan adalah Yesus memuji saudara. Kenapa? Karena kita percaya kita hidup itu bukan untuk orang. Kita hidup bukan untuk manusia, tapi kita hidup, kita percaya kebangkitan Kristus bersama kita. Maka kita dipuji-puji Tuhan. Maka ayat 8, kita cepat ya, ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Nah, ini luar biasa. Namun kamu mengasihinya. Ya, kita belum pernah lihat Yesus kan? Ya, siapa sudah pernah lihat Yesus? Kemudian, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat Dia, tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Nah, saudara-saudara, kita Ibrani 11 ayat 1 mengatakan apa? Iman itu adalah, baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak kelihatan. Kita hari tidak pernah lihat salib Yesus, waktu Yesus bagaimana waktu disalibkan, bagaimana waktu mati Yesus. Kita juga lihat bagaimana Yesus waktu bangkit. Tapi kita tidak lihat, tapi kita percaya. Itulah iman kita. Nah, maka ayat 9 mengatakan, ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwa. Karena itulah Anda mendapat anugerah. Karena itulah Anda mendapat kekekalan, keselamatan jiwa. Maka saya katakan, kenapa kita mengatakan keselamatan jiwa? Kenapa kita mengatakan keselamatan jasmani? Enggak. Ya. Tubuh ini akan binasa, tapi jiwa kita yang harus kita selamatkan. Jiwa. Maka Yesus mengatakan begini di Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Dan jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Harus kita takut akan Tuhan, jangan manusia. Manusia paling banter lah. Kamu benjol, ya, tubuh dipukul paling benjol, ya.
paling banter masuk penjara. Ya. Paling banter lagi ya, paling dibunuh mati. Nah, tetapi kalau kita urusan sama Tuhan, bukan tubuh binasa saja selesai, jiwa pun habis masuk neraka. Yesus berkata, kita nggak boleh, karena Tuhan itu berusaha tubuh dan jiwa. Jadi kita nggak boleh urusan sama Tuhan, kita harus setia pada Tuhan dan takut akan Tuhan. Saudara, kau penderitaan tubuh nggak ada masalah. Jangan sampai penderitaan jiwa. Kau sampai jiwa, kau sudah waras kamu. Ya. Orang kalau sakit badan, nggak apa-apa kan? Kalau sakit jiwa kan masalah kan? Ketemu orang, ya. Ketemu apa? Lucu gitu kan? Ya. Ketemu si Aceh ketawa. Ya. Kalau sakit jiwa kan masalah. Kalau sakit badan nggak apa-apa. Anda pilih, ya, lebih baik gila atau lebih baik kamu sakit? Hah? Sakit masih ada harapan. Kok gila ada apa? Nggak ada. Ya, telanjang jalan. Anda bilang, Anda mengatakan aku pakai baju baru, telanjang dia. Kan orang telanjang tuh jangan pikir dia gila karena dia mau telanjang. Dia menganggap bahwa hidup itu seperti Tarzan. Ada dia manusia, dia nggak dia ada. Ada serigala, ada monyet, ya bos. Dia Tarzan. Makanya kalau Tarzan kan nggak perlu dia makan di mana-mana, dia makan nggak perlu beli, dia makan aja gitu, dia tong sampah. Nah, tapi orang sakit nggak, orang sakit jiwa nggak pernah sakit, kan? Nggak pernah sakit perut dia. Semua sehat-sehat aja. Nggak pernah masuk. Mana ada orang sakit jiwa datang ke apotek, Pak masuk angin Pak, di pamek, Pak minta tangin nggak? Hujan dia nggak apa-apa. Kita sebenarnya nggak sakit. Wanita punya penyakit paling besar apa? Tahu? Wanita punya penyakit paling besar. Selalu menganggap dirinya gemuk, padahal dia nggak pernah gemuk. Ya. Makan dikit, gemuk. Kapan gemuknya? Yang gemuk juga makan, aku gemuk. Dia dulu sudah gemuk. Bingung penyakit wanita itu. Itu bingung saya. Penyakit paling besar. Penyakit paling besar laki-laki apa? Kantong. Kalau laki-laki di kantong itu kepadat, dia itu paling aman. Dia nggak pernah bicara badan, kantong. Udah sampai kantong penting. Banyak ini kantong. Wah ini guys, aduh, dikit-dikit gemuk lah, gatal gemuk lah. Kurus bilang gemuk. Ya, yang gemuk juga bilang gemuk. Yang mana gemuk, yang mana kurus saya nggak bisa beda. Dikit-dikit, aduh gemuk sudah gemuk, saya nggak mau makan lagi. Padahal dia nggak gemuk. Udah, mau gemuk apanya? Nah, jadi saudara, ini penyakit jiwa. Penyakit jiwa. Baru makan dikit lagi, mana ada tukola nggak? Makan tukola. Baru makan dikit lagi, mana aku mesti lari treadmill supaya kurus. Itu nasi pun udah jadi dari daging di perutnya. Udah sibuk. Gak suruh makan, mau makan. Ya, kalau memang mau kurus ya sudah, gak usah makan selamanya. Minum air aja. Ya, benar. Dikit-dikit gemuk. Jadi itu ada penyakit. Ya, penyakit orang kaya. Orang kaya. Kalau yang miskin nggak pernah pikirkan gitu. Mau gemuk, mau kurus, nggak usah diapa-apain, udah kurus sendiri. Nah, saudara-saudara, saya katakan terakhir adalah penderitaan tubuh itu nggak masalah. Jangan sampai jiwa kita pun diambil, jiwa kita hancur, masuk neraka. Kebangkitan Kristus agar menyelamatkan jiwa kita supaya selamat dan hidup kekal. Maka hari ini kita harus katakan puji Tuhan. Kita harus katakan puji Tuhan, bersuka cita, puji Tuhan, karena imanmu, yaitu keselamatan jiwamu, sudah mendapat warisan di surga yang Tuhan sudah jamin pada saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan masuk ke Zaman Kudus. Kita akan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus yang telah menyertai kami dalam mendengarkan firman-Mu.
Tuhan pimpin kami semuanya untuk bersungguh hati kami dan iman yang Kau berikan pada kami, supaya kita sungguh-sungguh meluluskan hati kami dan kebenaran pun dalam hati kami menjadi orang yang jujur dan tulus. Kau akan pimpin dalam hidup kami, dalam bumi ini, dalam hidup di dalam dunia ini yang sementara ini. Engkau berikan kami hidup dengan kepercayaan penuh kepadamu, dan dosa-dosa kami Engkau tebuskan melalui kematian Kau di kayu salib, dan Kau menjaminkan warisan kepada kami dengan kebangkitan-Mu, yaitu hidup kekal selama-lamanya. Dan Tuhan yang memberikan kami hidup di pada hari sekarang ini dan akan mati pun, Tuhan akan memberikan hidup yang kekal. Itu menjaminkan kita sebagai orang percaya dan penuh hati, dan iman kami selalu ditingkatkan oleh Engkau, Tuhan. Pimpinlah kami. Hari ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus, yaitu sakramen di mana kita menjadi tubuh dan darah Kristus, sebagai tanda untuk memberitakan kematian Kristus untuk saudara dan saya. Kasih siap hati kami untuk menerimanya, karena Yesus setelah kematian dan 3 hari bangkit untuk menyelamatkan kami, bangkit menyatakan Tuhan kita yang hidup. Kami berdoa kiranya kasih Tuhan terus mengajar kami dan terus membidik kami, meningkatkan iman kami menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.